Akhir pekan Pantai Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berekreasi. Sejak pagi, kawasan Pantai Ancol ramai didatangi pengunjung yang ingin berlibur bersama keluarga. Sebagian pengunjung menggelar tikar di pinggir pantai untuk sekedar bersantai melepas penat, sedangkan anak-anak asyik bermain pasir di pantai. Demi mencegah penularan COVID-19, pengunjung tetap diimbau untuk selalu menaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dinilai membahayakan, pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya menghentikan penggunaan skuter listrik di Malioboro. Alasannya, banyak pengguna berkendara melawan arah serta mengambil jalur pedestrian. Skuter listrik yang sempat marak beroperasi di sekitar kawasan Malioboro, Yogyakarta, akhirnya dihentikan sementara. Penggunaan skuter ini dinilai membahayakan, sebab beberapa pengguna sering mengendarai dengan melawan arah. Sebagian lagi mengendarainya di jalur pedestrian alias pejalan kaki. Dia hanya boleh digunakan pada kawasan-kawasan tertentu. Gitu loh. Nah ini saya berkoordinasi dengan Bapak Kapolres untuk kita, baik itu Satpol PP maupun aparat dari kepolisian untuk menertibkan penggunaan daripada otopet-otopet. Ya jangan latah juga gitu loh ya toh. Karena itu berbiaya itu. Sebelumnya skuter sewaan jadi salah satu pilihan wisatawan berkeliling di Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta kini menyiapkan regulasi bagi penggunaan skuter listrik di kawasan Malioboro. Dari Kota Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Komuter Indonesia belum menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Informasi yang beredar masih berupa usulan dari berbagai pihak dan kini masih dalam tahap pengkajian. Kenaikan tarif kereta komuter menjadi sorotan publik terutama penggunanya. Usulan ini semula berasal dari Kementerian Perhubungan. Beragam tanggapan kemudian muncul dari pengguna KRL. Nggak setuju ya, kenapa? Karena kan sekarang ini kan lagi zaman susah ya, apalagi pandemik ya. Jadi semuanya itu agak sulit ya dibilang itu, apalagi transport gitu. Karena kan sekarang kan masyarakat lebih banyak memilih kereta karena lebih murah. Tentunya memberatkan ya, karena kan kendaraan umum itu menjadi fasilitas atau kendaraan bagi pengguna jasa transportasi publik gitu. Nah, dengan adanya kenaikan ini tentunya akan menyebabkan orang-orang itu bisa saja pindah ke layanan kendaraan pribadi gitu. Namun PT KCI memastikan hingga kini belum ada keputusan untuk menaikkan tarif KRL. Ini yang saya sampaikan bahwa kalau kita mendengar full FGD kemarin, kita tahu bahwa ini baru usulan, kajian, hasil kajian, kemudian usulan gitu ya. Dan ini masih terus dikaji dan semoga nanti kita bisa mendapatkan informasi terus-menerus. Bahkan saya sangat terbuka dengan teman-teman media, nanti mungkin khusus untuk penyesuaian tarif ini, nggak apa-apa kita diskusi apa yang kami dapat update dari berbagai survei ataupun usulan dari pengguna, ini bisa kita share terus. Tarif kereta komuter lain diusulkan naik dari harga semula Rp3.000 menjadi Rp5.000 per tanggal 1 April 2022. Rencananya kenaikan tarif KRL sebesar Rp2.000 ditunjukkan untuk perjalanan 25 km pertama. Sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif sebesar Rp1.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara bikin bingung, sering dikira polisi, Polri akan mengganti warna seragam Satpam menjadi warna krem. Padahal pergantian warna seragam Satpam saat ini baru berjalan 1 tahun. Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah memproses perubahan warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpam dari warna coklat muda ke warna krem. Mabes Polri beralasan pergantian seragam Satpam karena masyarakat kebingungan membedakan petugas kepolisian dengan Satpam dikarenakan warna seragam keduanya mirip. Perubahan warna seragam Satpam tersebut masih menunggu terbitnya peraturan polisi.
saat ini sangat mirip ya, atau terlalu mirip dengan seragam Polri, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan masyarakat. Jadi yang bingung masyarakat untuk membedakan mana polisi dan satpam. Kenapa seragam itu harus mirip dengan kepolisian? Mungkin pendekatannya karena sama-sama saya melakukan tindak pengamanan, tindakan penertiban, tapi tentu dalam skala yang berbeda. Rencananya pergantian seragam baru Satpam akan diperkenalkan pada hari ulang tahun Satpam 31 Januari 2022. Ide Polri mengganti seragam Satpam mendapat respon sejumlah pihak. Ada yang setuju karena merasa sering terkecoh, ada pula yang beranggapan pergantian seragam Satpam hanya akan membebankan Satpam karena harus membayar harga seragam tersebut. Sebelumnya, seragam Satpam berwarna biru putih. Perubahan seragam menjadi coklat muda mirip dengan polisi diinstruksikan oleh Kapolri saat itu, Jenderal Idam Aziz pada September 2020 lalu. Tingginya antusias warga Depok untuk menjalani vaksinasi booster secara drive-thru terlihat dari antrian panjang di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sementara di Medan, Sumatera Utara, vaksinasi booster baru akan diberikan untuk kaum lansia pada Senin mendatang. Masyarakat Depok antusias mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Antrian panjang terpantau di gerai vaksinasi booster drive-thru Rumah Sakit Universitas Indonesia. Warga memilih metode drive-thru karena lebih nyaman menunggu di dalam mobil dan tidak bercampur dengan orang lain. Membeludaknya antrian mengharuskan penerima vaksin menunggu selama 2-3 jam. Vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Antriannya luar biasa. Tadi saya nyampe sini 7:30, ini baru dapat jam berapa nih? Baru naik, udah jam 10, jadi banyak sih, lumayan. Kenapa memilih vaksin drive-thru, Mbak? Kenapa? Lebih memilih vaksin drive-thru? Iya, lebih memilih karena kita nggak lebih ya enak ya di mobil sendiri, nggak umpel-umpelan sama yang lain nunggu kan. Kondisi berbeda terjadi di Medan, Sumatera Utara. Vaksinasi booster mengalami penundaan karena cakupan vaksinasi untuk tingkat lansia baru tercapai hari Kamis kemarin. Pemerintah Kota Medan akan membuka vaksinasi booster pada Senin 17 Januari mendatang. Sebanyak 20.000 dosis vaksin booster jenis Pfizer telah disiapkan. Total vaksinasi yang sudah kita lakukan itu 204.000 lebih lansia. Jadi nanti akan kita hitung lagi, masih kita hitung sampai dengan hari ini berapa yang sudah melebihi dari 6 bulan. Nah, jumlah lansia yang sudah melebihi 6 bulan itu yang akan kita prioritaskan untuk divaksin. Itu kita mulai hari Senin juga nanti. Ini kita lagi pendataan. Untuk tahap awal, vaksin booster akan diberikan untuk lansia yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua lebih dari 6 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok pemuda di Kelurahan Solok Pandan, Cianjur, Jawa Barat manfaatkan urin kelinci menjadi pupuk cair organik yang bermanfaat untuk pertumbuhan semua jenis tanaman pangan. Pupuk cair dari urin kelinci ini dapat menjaga kesuburan tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Di tangan sekelompok pemuda Kelurahan Solok Pandan, Cianjur, Jawa Barat, urin kelinci diolah menjadi pupuk cair organik sebagai nutrisi pertumbuhan semua jenis tanaman pertanian. Berbekal informasi dari internet, sekelompok pemuda ini berhasil memproduksi pupuk cair urin kelinci sebanyak 1 liter setiap hari. Hasilnya tidak kalah dengan pupuk pabrikan lainnya. Pupuk cair ini ramah lingkungan dan sudah dibuktikan dapat menyuburkan tanah serta mempercepat pertumbuhan tanaman. Pengolahannya cukup mudah. Urin yang disuling dari kandang kelinci ditampung di dalam botol. 1,5 liter urin kelinci dicampur dengan 1 sendok makan efektif mikroorganisme. Lalu ditambahkan 1/4 batang gula merah yang sudah dicairkan atau bisa juga diganti dengan air tebu. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 2 pekan dan setelah siap bisa langsung disiramkan ke tanaman. 1 liter pupuk cair urin kelinci dijual seharga Rp20.000, sedangkan kemasan botol kecil dijual dengan harga Rp10.000.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal perang buatan anak bangsa akan memperkuat pertahanan negara Republik Indonesia. Satu merupakan kapal cepat rudal dan satu lagi kapal bantu rumah sakit. Anak bangsa telah berhasil membuat 2 kapal perang baru. Yang pertama KRI Golok 688 yang hari ini resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Alutsista berjenis kapal cepat rudal berbentuk lebih kecil, ramping dan memanjang, dan tentunya lebih cepat dari kapal-kapal di kelasnya. Kapal perang yang dijuluki kapal siluman ini dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Selain itu, KRI Golok 688 juga dilengkapi dengan kecepatan yang tinggi dan daya hancur yang besar. KRI Golok juga mampu melaksanakan taktik hit and run. Sementara kapal kedua merupakan kapal bantu rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991. Karena Angkatan Laut mendapatkan kekuatan lagi, tambah kekuatan lagi dengan KRI jenis BRS bantu rumah sakit yang nantinya akan ditempatkan di Armada 3. Seperti dulu yang jadi amanah Kawan Presiden bahwa kita harus memiliki kapal rumah sakit di Armada 1, 2, 3, dan ini kapal Wahidin ini nantinya di Armada 3, dan yang sekarang masih kita bangun di PT PAL nantinya untuk Armada 1 mengganti KRI Semarang. KRI Golok 688 dibuat oleh PT Lundin Industri Invest dengan harga total 114 miliar rupiah. Dan KRI Wahidin Sudirohusodo 991 dibuat oleh PT PAL dengan harga total 730 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tuntutan hukuman mati untuk Heri Wirawan terdakwa pemerkosa santriwati di Bandung, Jawa Barat menuai pro dan kontra. Salah satu yang menentang hukuman itu yakni Komnas Hak Asasi Manusia. Tuntutan hukuman mati untuk terdakwa predator santriwati Heri Wirawan menuai pro dan kontra. Salah satu yang menolak hukuman mati itu datang dari Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Pihaknya menyatakan menentang hukuman mati untuk segala tindakan kejahatan termasuk kekerasan seksual. Komnas HAM menyebut penolakan itu untuk menerapkan salah satu prinsip hak asasi manusia yakni memberi hak untuk hidup. Heri Wirawan terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Mulyana selaku jaksa penuntut umum meminta majelis hakim membubarkan pesantren yang didirikan terdakwa. Kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Subsidiar selama 1 tahun kurungan dan kemudian mewajibkan pada terdakwa untuk membayar restitusi pada anak korban yang total keseluruhan sebesar 330.527.186 rupiah. Kelima, pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik kimia di Passaic, New Jersey, Amerika Serikat pada Jumat malam. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.